Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Mengeringnya sungai Efrat adalah suatu tanda kiamat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda nyata yang semakin hari semakin terbukti kebenarannya. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan tewas dalam pertempuran. Dan setiap dari mereka berkata, mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup. Hadis riwayat Bukhari. Kemungkinan yang dimaksud dengan gunung emas dalam hadis Rasulullah SAW adalah kiasan, bukan makna yang sebenarnya. Menurut Dr. Agus Hendratno, ahli geologi UGM, Sungai Efrat memiliki batuan berumur krestasius yang berusia sangat tua, terdiri dari batuan sedimen tua, batuan gamping, dan batuan ultra basah yang justru dapat menghasilkan nikel, bukan emas. Jika gunung emas bermakna kiasan, lalu apakah itu? Sekitar 90% dari sumber air tahunan sungai Efrat berasal dari negara Turki, sedangkan sisanya berasal dari Suriah serta terdapat juga di Irak. Secara umum, debit sungai bervariasi dari tahun ke tahun dan juga dipengaruhi musim. Pada pertengahan Januari 1990, ketika fase pertama pembangunan bendungan selesai, Turki menahan seluruh aliran sungai Efrat selama sebulan untuk memulai pengisian waduk. Turki telah mengumumkannya kepada Suriah dan Irak pada bulan November 1989 mengenai pengisian waduk selama sebulan dengan menjelaskan hal-hal teknis serta memaparkan rincian program untuk mengganti aliran yang hilang. Suriah dan Irak dengan tegas tidak menyetujui hal ini. Saat itu, bendungan Ataturk telah memotong aliran dari sungai Efrat pada sekitar sepertiganya. Suriah dan Irak mengaku mengalami kekurangan air yang ekstrim akibat pengembangan proyek itu. Kedua negara menuduh bahwa Turki dengan sengaja menahan suplai air untuk negara-negara tetangganya tersebut, mengubah air menjadi senjata. The Chattel Francesca dalam Turkish Water Project Curse or Blessing. Surat kabar The New York Times telah menerbitkan sebuah laporan pada hari Selasa 12 Februari 2012 tentang penelitian yang dilakukan oleh NASA dan Universitas California. Kedua lembaga ini telah meneliti sistem sungai di Timur Tengah. Para ilmuwan menemukan selama 7 tahun terakhir sejak tahun 2003, debit air sepanjang sungai Tigris dan Efrat dari mulai Turki, Suriah, Irak, dan Iran telah kehilangan sebanyak 144 juta kilometer kubik. Artinya sungai ini semakin mengering, ujar Irvin dari NASA dan Universitas California. Mari abaikan perang di Suriah semata-mata sebagai perang untuk menggulingkan rezim Presiden Assad. Karena perang ini ternyata dipicu oleh faktor ekonomi, lebih tepatnya adalah karena migas. Dikutip dari ANSA, kantor berita Italia, ada rencana untuk membangun jaringan pipa gas alam cair LNG dari Qatar yang tersambung sampai ke Eropa. Pipa tersebut membentang melalui Arab Saudi, Kuwait, dan Irak. Qatar adalah eksportir LNG terbesar di dunia. Pada 2018, ekspor LNG Qatar mencapai 104,8 miliar meter kubik. Pipa sudah siap di Turki untuk menerima pasokan gas tersebut. Hanya saja ada penghalang, yaitu Al-Assad. Pada 2009, Al-Assad menolak proposal dari Qatar karena menjaga kepentingan sekutunya, Rusia. Sebut Felix Simonti, pengamat energi seperti dikutip dari ANSA. Mengutip data Eurostat, sekitar 37% pasokan gas di Uni Eropa datang dari negeri beruang merah. Lalu mengapa Iran ikut campur? Karena Bashar Assad sudah bersepakat dengan Presiden Iran saat itu, Mahmud Ahmadinejad, untuk membangun jaringan gas dari Suriah ke Iran. Qatar dan Turki yang sudah bersiap membangun jaringan gas tentu gigit jari. Setelah usai kisah Islamic State, kini Turki dan Suriah saling serang di Idlib. Serangan yang diinisiasi Turki ini membuat hubungan Turki yang sempat membaik dengan Rusia dan Iran kembali menjadi hambar. Rasulullah SAW bersabda, segera sungai Efrat akan memperlihatkan kekayaan gunung emas. Maka siapapun yang berada pada waktu itu tidak akan dapat mengambil apapun darinya. Hadis riwayat Bukhari.
Wallahu a'lam bissawab.